Kalau pendetamu terlalu gampang dapat penglihatan, itu ajaran muluk-muluk, sadarkah kamu? Kalau pendetamu mengklaim bisa kerjakan mujizat, dokter pun tidak bisa sembuhkan orang tapi dia bisa. Tidakkah kamu sadar itu ajaran muluk-muluk? Paulus mengingatkan, hati-hati, ada orang pecahkan gereja, ajarkan doktrin yang salah. Kenapa doktrin yang salah? Sangat populer untuk bikin gereja pecah. Karena ajaran yang benar seringkali tidak populer. Paulus mengingatkan, waktu dia memberitakan salib, maka dia ditolak oleh orang Yunani. Karena salib dianggap kebodohan. Waktu dia beritakan salib, salib ditolak oleh orang Yahudi karena dianggap batu sandungan. Tapi pengajar palsu akan menghindari salib. Perhatikan gereja yang terus mengajarkan hal-hal baik. Kalau kamu beriman kepada Tuhan tidak ada kesulitan karena Yesus sudah pikul semua. Yesus bayar semua, lu gak usah bayar apa-apa. Yesus tanggung semua, kamu hidupnya bahagia. Hati-hati, itu bukan salib. Khotbahkan salib berarti khotbahkan ada kesulitan yang harus dipikul oleh orang yang mau mengikut Kristus. Paulus sendiri mengatakan, memang kalau mau ikut Kristus kita harus mengalami penganiayaan dan penderitaan. Ini berita mana enak sih? Tapi ini berita yang benar. Itu sebabnya kalau ada orang mau pecahkan gereja, dia mesti lebih laku dari rasul yang asli. Pendeta palsu harus lebih laku dari pendeta yang setia. Saya tidak bilang kalau pendeta laku pasti tidak setia ya. Tapi kalau pendeta mau kejar pengaruh dari pendeta yang baik, dia mesti lebih kreatif dan mesti lebih menarik dari pendeta yang asli itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan, orang-orang demikian tidak melayani Kristus, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang naif. Ini kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis. Kata Yunaninya itu sangat unik. Di dalam istilah muluk-muluk itu pakai kata kristologi. Kristologi lain dengan kristologi. Ini cuma beda satu huruf. Kristologi berarti firman tentang Kristus, pengajaran tentang Kristus. Tapi kristologi adalah ajaran tentang hal yang menyenangkan, hal yang kelihatan indah, hal yang begitu fantastis. Saudara, kalau kita tidak sadar perkataan kitab suci, kita benar-benar naif. Kita tidak sadar kalau pendeta-pendeta mengajarkan ajaran terlalu fantastis. Itulah yang Paulus tegur. Hati-hati kalau ajarannya bersifat kristologi dan bukan kristologi. Ini sedikit sekali perbedaannya. Paulus membagikan kristologi, tapi pendeta palsu mengajarkan kristologi. Ajaran yang muluk-muluk. Saudara, sadarkah? Kalau pendetamu terlalu gampang dapat penglihatan, itu ajaran muluk-muluk. Sadarkah kamu? Kalau pendetamu mengklaim bisa kerjakan mujizat, dokter pun tidak bisa sembuhkan orang tapi dia bisa. Tidakkah kamu sadar itu ajaran muluk-muluk? Kalau pendetamu mengatakan dia sudah pernah ke neraka atau dia sudah pernah ke surga, tidakkah akal sehatmu akan mengatakan itu muluk-muluk? Kalau pendeta mengklaim dirinya punya kemampuan mujizat seperti rasul atau bahkan seperti Kristus, tidakkah pikiran sehatmu memberontak dan mengatakan itu muluk-muluk? Itu kristologi, itu bukan kristologi. Sayang jemaat banyak terlalu naif. Pak, jangan serang pendeta. Pendeta itu hamba Tuhan. Pendeta bisa jadi hamba Tuhan, tapi juga bisa jadi hamba setan. Pendeta palsu pasti hamba setan. Pendeta asli hamba Tuhan. Apa beda pendeta palsu dan pendeta asli? Pendeta palsu mengajarkan kristologi, mengajarkan ajaran muluk-muluk. Ini sudah banyak terdapat di gereja, tetapi jemaat tidak sadar. Waktu pendeta berkhotbah terlalu indah, terlalu hebat, terlalu fantastis, tapi itu tidak disadari. Mari kembali ke kitab suci. Peringatan sudah diberikan dari 2000 tahun lalu oleh Paulus, tapi kita terlalu lambat mendengar. Kita senang ajaran yang muluk-muluk. Oh, saya kalau berkhotbah, saya akan didengar oleh begitu banyak orang karena kuasa saya kuasa langsung dari Tuhan, dan saya lebih spesial dari hamba Tuhan manapun sebab saya melihat dia langsung. Lalu orang mengklaim bahasa lidah menjadi bahasa spesial yang membuat seorang pengkhotbah lebih unggul daripada pengkhotbah lain karena ada kekuatan langsung diberikan oleh Tuhan. Tapi tidak ada argumen apapun kalau dia mengajar, saudara-saudara,
Pokoknya kamu harus menyembah Yesus. Tritunggal itu Yesus, Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, Yesus itu Yesus. Wah, ini kan ajaran salah. Oh, tapi pendetaku bisa bahasa lidah. Sudah, terima aja ya. Karena dia punya kemampuan lebih hebat dari pendeta lain. Jadi apapun yang dia katakan kita terima. Kalau pendeta mengajar, saya diberikan mandat oleh Tuhan untuk jadi distributor minyak urapan. Pokoknya minyak urapan harus dari saya. Ya, orangnya udah gak ada sih ya, tapi mungkin diteruskan sama siapa saya gak tahu. Orang-orang ini selalu kreatif. Kalau yang satu sudah menemukan yang satu, yang lain akan menemukan produk lain lagi. Yang luar biasa kreatif. Saya adalah distributor tunggal untuk minyak urapan. Minyak urapan didistribusikan hanya saya, tidak buka cabang. Jadi kalau ada yang lain mengklaim ada minyak urapan itu palsu. Yang asli adalah yang ini. Sudah berapa tahun berdiri gitu ya. Maka waktu orang-orang ini mengajarkan hal yang muluk-muluk, yang tidak mungkin diterima oleh akal sehat bagi orang yang mau berpikir sehat. Mana mungkin sih pendeta ini ajarannya bisa diterima? Ajarannya terlalu ngawur. Oh, tapi dia punya mandat khusus dari Tuhan. Dia tuh lebih dekat ke Tuhan daripada yang lain. Itu muluk-muluk dan orang naif akan tertipu. Kadang-kadang saya khawatir juga dengan jemaat GRII karena tidak mendengar argumen tapi melihat tokoh. Misalnya, saudara sangat kagum khotbah pendeta Stephen Tong. Saya juga kagum. Tapi beda. Ada orang kagum Pak Tong karena merasa Pak Tong itu dekat dengan Tuhan. Sedangkan saya belajar kagum Pak Tong karena Pak Tong beri argumen dari pengajaran yang diberikan dari mimbar. Saudara yang mana? Oh, Pak Tong ngomong apapun pasti benar karena dia dekat dengan Tuhan kok. Kalau lihat wajahnya itu ada aura pancaran kemuliaan Tuhan kayak Musa. Ya kalau saudara percaya Pak Tong kayak gitu ya berarti saudara orang naif yang akan gampang diselewengkan. Untungnya Pak Tong tidak mengajar ajaran yang muluk-muluk itu. Tapi kalau saudara percaya pendeta Stephen Tong karena saudara anggap dia sangat dekat dengan Tuhan, berarti saudara naif sama seperti orang-orang yang ditegur oleh Paulus. Tapi kalau saudara mengatakan, saya dengar ajaran pendeta Stephen Tong, saya selidiki, saya berpikir lagi, saya selidiki di dalam kitab suci dan saya diyakinkan ajaran ini benar, baru saudara bisa disebut sebagai orang yang berhikmat, yang bertumbuh di dalam iman dan di dalam sound thinking, di dalam berpikir secara sehat. Hati-hati terhadap kristologi. Hati-hati terhadap semua pengajaran muluk, semua pengajaran yang terkesan begitu spektakuler. Makin spektakuler, makin bahaya. Makin menekankan ajaran sehari-hari. Makin menekankan kaitan doktrin dengan kehidupan manusia. Ini yang paling baik. Saudara menemukan Allah adalah Allah yang memang luar biasa, memang mulia, sesuai dengan ajaran Alkitab. Dan saudara membagikannya secara fakta dan berkait dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang baik. Calvin setiap kali khotbah menekankan prinsip brevity. Saya tidak menjelaskan terlalu muluk, saya menjelaskan dengan ketat apa yang Alkitab ajarkan. Dan saya mau kaitkan itu dengan kehidupan rohani jemaat. Biar jemaat bertumbuh melalui ajaran yang terdengar sederhana, tapi membuat jemaat makin mengerti kitab suci. Nah inilah perbedaannya. Muluk-muluk bicara hal-hal yang seperti supranatural, bicara hal-hal yang terlalu miraculous, terus menyebut hal-hal yang sifatnya mujizat. Ini muluk-muluk, ini kristologi, bukan kristologi. Saudara, hal yang paling unik, yang paling mengagumkan dari Kristus, bukan karena dia mulia, semua sudah tahu dia mulia. Tapi di dalam surat Filipi, Paulus mengatakan hal yang paling mengagumkan dari Kristus adalah dia rela mengambil rupa seorang hamba. Rela menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Inilah yang unik, inilah yang indah dan mulia dari Kristus. Nah maka saudara, biar kita menyadari pentingnya mewaspadai ajaran yang bersifat muluk-muluk. Lalu yang berikutnya Paulus mengatakan selain kata-kata yang muluk-muluk, mereka punya bahasa yang manis. Bahasa yang manis ini disebut eulogi. Eulogi ini apa sih? Eulogi atau evlogi atau apapun cara baca Yunaninya. Saya nggak punya logat Yunani. Eulogi ini adalah ucapan yang biasanya diberikan untuk orang yang sudah meninggal. Nah biasanya eulogi akan membesar-besarkan jasa orang itu. Orangnya sudah nggak ada. Orang ini sudah meninggal, waktu hidup dia baik sekali. Padahal nggak sebaik itulah ya. Saudara pernah dengar ada orang kesaksian orang yang sudah meninggal lalu kesaksiannya faktual sekali? Ya almarhum ini memang menyebalkan sih ya. Nggak ada kan? Masa lagi sedih bikin kalimat-kalimat yang menyatakan fakta. Ya yang jelek-jelek nggak usah dibagikan lah. Kalau ada seorang meninggal lalu anaknya kasih kesaksian di dalam kebaktian kedukaan, tentu anaknya tidak akan umbar kepahitan. Saya tahu satu jemaat sangat tidak cocok dengan papanya karena memang papanya jahat. Lalu papanya meninggal, kita layani.
Lalu waktu dia ingin memberikan kesaksian, saya dalam hati berdoa, Tuhan jangan sampai orang ini curhat. Tuhan tolong, nanti dia sendiri yang diburukan orang. Masa papa meninggal kamu ngomong jelek begitu. Lalu waktu dia kesaksian, dia sangat jujur, dia tidak bohong, tapi juga tidak terlalu polos membagikan segala kebusukan orang itu waktu hidup. Dia mengatakan, Tuhan beranugerah besar bagi kami. Nah itu yang paling baik ya, konsentrasi ke Tuhan. Tuhan beranugerah besar bagi kami, karena memberikan kami kesadaran bahwa Tuhan baik. Tuhan sanggup memelihara orang yang berdosa seperti kita dan papa. Nah itu kan bagus ya. Papa orang berdosa, so also are we. Kita orang berdosa, papa juga berdosa. Kita orang yang perlu bertobat, papa juga orang yang perlu bertobat. Jadi Tuhan melatih kita untuk melihat kemuliaan Tuhan, kesabaran Tuhan di dalam diri kita dan di dalam diri papa. Selesai, bagus ya. Coba kalau dia curhat, papa itu ya gawat saudara, gitu ya. Semua orang yang kenal dia akan setuju dengan saya. Wah itu gak bagus. Nah ini namanya eulogi. Jadi setiap kalimat-kalimat bagus dikatakan tentang orang yang sudah mati itu. Tetapi di dalam pengertian Paulus tentu bukan eulogi kepada orang mati. Ini eulogi untuk membesar-besarkan jemaat. Kamu tuh spesial, kamu tuh sangat menarik, kamu tuh hebat, kamu tuh luar biasa, gitu ya. Tapi luar biasa apanya? Di dalam ajaran Alkitab ditekankan kita gak luar biasa, kita remeh dan rendah, tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhanlah yang mengagumkan, bukan kita. Nah maka eulogi akan membuat Tuhan tidak besar, tapi manusia besar. Saudara pernah dengar khotbah yang mengatakan kamu itu spesial, saking spesialnya kamu, Tuhan pun tidak mungkin tidak tebus. Ini kalimat gila yang pernah saya dengar dari kesaksian dari satu orang MC di sebuah persekutuan. Ini saya nggak usah sebut di mana ya, di satu tempat di bumi. Orang ini MC-nya keterlaluan, dia mau mengajak jemaat nyanyi, tapi ya kadang-kadang kalau MC nggak ngerti doktrin, ajak nyanyi pun bikin orang jadi sangat sesat. Dia mengatakan, kita ini sangat spesial, Tuhan begitu anggap kita spesial, sehingga nggak mungkin dia nggak menebus kita. Loh, ini mana dasarnya di Alkitab? Jadi Tuhan lihat Jimmy Pardede, wih bagus banget nih orang, sayang kalau nggak ditebus. Itu salah. Tuhan lihat kita apa adanya. Ini yang dikatakan Martin Luther dan dikatakan Paulus di dalam kitab suci juga. Tuhan lihat kita apa adanya, dan adanya kita adalah cemar dan dosa. Di dalam Roma 3 dikatakan tidak ada yang bagus dari kita. Apapun dari kita itu busuk bagi Tuhan. Apapun bagi kita itu jelek di dalam pandangan Tuhan. Maka Tuhan yang lihat kita apa adanya, Tuhan tahu kita lebih bagus, lebih penting, lebih akurat dari orang lain. Tuhan lihat kita dan Tuhan lihat akurat. Kamu orang yang bobrok, kamu pendosa yang tidak ada harapan. Tapi kok Tuhan masih mencintai? Nah ini yang penting. Ini yang harusnya diajarkan. Tapi kalau eulogi akan mengajarkan, oh kamu itu spesial, kamu itu hebat, Tuhan gak mungkin mementingkan kamu. Ayo kamu datang ke gereja. Kalau kamu gak ke gereja, Tuhan kesepian. Nah ini cara penggembalaan yang paling sukses untuk membuat orang jadi bidat. Udah lama gak ke gereja ya? Tahu gak Yesus menangis karena kamu gak ke gereja? Waduh ini dari mana pengertiannya ya? Saudara yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu saudara. Jadi jangan balikkan konsep ini. Kalau khotbah terlalu menyanjung-nyanjung kemanusiaan, akhirnya Tuhan tidak diberi tempat yang mulia. Saya ingat buku yang penting yang mengatakan ketika Allah dianggap kecil dan manusia dianggap besar. Ini dosa manusia. Coba cari buku itu, saya lupa penulisnya siapa, tapi ada di Momentum. Pokoknya tinggal cari ke orang yang jaga di Momentum. Tolong saya mau yang Allah jadi kecil, manusia jadi gede. Nah nanti pasti dikasih, bukunya nggak mungkin salah. Saudara baca buku itu bagus sekali. Orang ingin dirinya jadi besar dengan mengecilkan Tuhan. Pengkhotbah eulogi, membesarkan manusia dan tanpa sadar mengkerdilkan Tuhan. Tuhan jadi tidak penting kasihnya, karena kita memang layak dicintai kok. Karena kita terlalu spesial, Tuhan nggak mungkin nggak menebus kita. Itu kalimat gila, itu kalimat tidak akurat, itu kalimat tidak ada dukungan kitab sucinya. Suruh pengkhotbah cari teks, lalu jelaskan secara eksposisi. Bisakah dia mempertanggungjawabkan ajarannya? Kalau tidak bisa, jangan banyak bicara. Makin banyak bicara, tidak kembali ke kitab suci. Makin banyak orang disesatkan dan makin jauh penyesatan terjadi. Jadi kristologi, ucapan-ucapan spektakuler tentang diri hamba Tuhan. Lalu eulogi, ucapan-ucapan spektakuler tentang jemaat. Itu adalah cara paling efektif untuk bikin seorang jadi menarik. Wah, kalau dengar Paulus, kita selalu dikatakan dosanya, lalu kita disuruh bertobat. Kalau dengar pendeta ini, kok kita jadi senang ya? Ternyata kita ini spesial. Akhirnya orang pindah. Gereja pecah bukan karena organisasi beda, tapi karena ajaran beda.
Nah, itu sebabnya saudara perhatikan untuk kehidupan bergereja kita sekarang. Adakah gereja pecahkan diri dari gereja lain? Secara organisasi atau secara ajaran? Kalau secara ajaran, waspadai.